Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Untuk kali ini saya akan menyambung sebuah cerita sejarah, dan ini adalah bagian dari akhir. Tanpa berlama-lama dan langsung saja, Babat Prambanan bagian akhir. Terjadilah perdebatan ramai antara Dewoto Cengkar dan Aji Soko. Prabu Dewoto Cengkar menuduh Aji Soko menipu, tetapi Aji Soko ganti menuduh Dewoto Cengkar ingkar pada janjinya. Perdebatan makin memuncak dan akhirnya berubah menjadi perkelahian. Punggawa Mendang Kamulan berusaha menangkap Aji Soko, tapi tidak pernah berhasil. Malahan, prajurit Mendang Kamulan banyak yang tewas karena amukan Aji Saka beserta Bro Tondong, Bro Rojo, dan Bro Runting. Prabu Dewoto Cengkar memerintahkan kepada seluruh prajuritnya untuk mengeroyok Empu Bro Tondang. Bro Tondang mengeluarkan segala kemampuannya menandingi orang-orang Mendang Kamulan. Kaki dan tangan Empu Bro Tondang mengeluarkan bisa menyebabkan banyak orang-orang Mendang Kamulan tewas. Pada kesempatan itu, tampillah Aji Soko menantang Prabu Dewoto Cengkar. Rupa-rupanya Dewoto Cengkar termakan oleh tantangan Aji Soko. Maka berubahlah ia menjadi buaya putih. Buaya putih itu berciri alat kelaminnya tidak dapat tegang, janggut di atas, dan tidak berlidah. Buaya putih mengamuk, tetapi kelemahannya tidak dapat berperang kalau tidak berada di dalam air. Buaya putih makin terdesak, terus lari ke arah selatan. Prajurit Mendang Kamulan makin kecil hatinya melihat gustinya berubah menjadi buaya putih. Di samping itu, amukan pengiring Aji Soko yang menggebu-gebu juga menurunkan mori pasukan Mendang Kamulan. Karena sudah terdesak, maka sisa-sisa prajurit Mendang Kamulan dipimpin oleh Patih Tengger menyerah kepada Aji Soko. Selanjutnya, Aji Soko memasuki istana dan Empu Bro Tondang mengumumkan kepada seluruh hadirin bahwa sepeninggal Dewoto Cengkar, maka Aji Soko yang menggantikan sebagai raja di Mendang Kamulan bergelar Prabu Widoyoko, juga Prabu Aji Soko. Perlu diketahui bahwa Aji Soko itu merupakan putra Hyang Onggojali, cucu Empu Romodi dan cicit Sang Hyang Wening. Dewoto Cengkar yang telah berubah menjadi buaya putih terus lari menyusuri sungai ke arah selatan. Sesampai di muara sungai, ia berhenti dan terus membangun kekuatan dengan pengikut para buaya dan kura-kura. Istri Dewoto Cengkar beserta putranya, Danisworo, dibawa oleh pamannya lari meninggalkan Mendang Kamulan, masuk hutan ke arah barat daya dengan tujuan ke Gunung Ulo-Ulo. Prabu Aji Soko telah resmi menjadi raja di Mendang Kamulan. Warga di Mendang Kamulan mendukung kehadiran Aji Soko sebagai raja baru di negeri itu. Seluruh punggawa diberi kedudukan seperti pada zaman pemerintahan Dewoto Cengkar. Raja baru itu bertindak adil dan penuh kasih sayang kepada semua warga negaranya. Negara Mendang Kamulan makin aman dan tentram serta penuh kemakmuran, murah sandang dan pangan. Alkisah, pada suatu hari Prabu Aji Soko mengitari kota. Ia menyempatkan diri singgah ke rumah Rondo Kentang di desa Sangkeh. Sang Prabu Aji Soko tercengang menyaksikan Rorosati yang sedang menumbuk padi dengan kain tersibak sehingga tampak kakinya.
Sebagai manusia, ia sangat tertarik nafsunya. Namun begitu tekadnya untuk tidak kawin, tetap mampu menahan nafsunya. Tetapi secara tidak sadar meneteslah air mani Prabu Ajisaka yang kemudian dipatuk oleh seekor ayam betina putih. Demikian pula Rorosati sebenarnya juga tergerak nafsunya. Ketika melihat kebagusan Prabu Ajisoko, tanpa disadari pula keluarlah air maninya menetes ke bibir lesung yang kemudian dipatuk oleh seekor ayam betina putih. Ayam betina yang mematuk air mani Prabu Ajisoko dan Rorosati segera bertelur di dalam lumbung. Ayam itu hanya bertelur sebutir, kemudian terus dieraminya. Setelah beberapa waktu telur tadi dierami, maka meneteslah telur itu. Anehnya, kuning telur menetes menjadi seorang bayi perempuan yang berwajah cantik, sedangkan putih telur menetas menjadi seekor ular jantan yang besar sekali. Menetasnya telur tersebut menimbulkan goro-goro di Swargaloka. Kawah condro di muko mendidih. Sang Hyang Jogotnoto tertarik pada goro-goro itu. Kemudian ia memanggil Hyang Norodo untuk menanyakan masalah tersebut. Norodo menceritakan bahwa goro-goro tersebut akibat ulah Ajisoko yang tertarik nafsunya kepada Rorosati sampai menetes air maninya. Demikian pula Rorosati juga meneteskan air maninya yang sama-sama dipatuk oleh seekor ayam betina. Ayam tadi bertelur dan mengeram. Ketika menetas, lahirlah seorang bayi perempuan dan seekor naga yang besar sekali. Hyang Jogotnoto memerintahkan 2 orang bidadari turun membawa pakaian untuk 2 bayi yang menetas dari telur ayam tersebut. Bayi perempuan oleh Hyang Jogotnoto diberi nama Dewi Dormostuti, sedangkan naga lelaki diberi nama Nogongingling atau Nogodromo. Norodo segera turun ke Marcapodo menemui 2 bayi di dalam lumbung. Bayi dimandikan dengan air gege sehingga cepat sekali menjadi besar. Dewi Dormostuti diberi gelang, anting-anting, dan kalung. Demikian pula Nogodromo diberi mahkota, anting-anting, sumping, dan kalung yang telah direkatkan menjadi satu dengan kulitnya. Setelah padi yang ditumpuk habis, Rondo Gentang segera masuk ke dalam lumbung untuk mengambil padi lagi. Rondo Gentang sangat terkejut melihat seekor naga di dalam lumbung. Rondo Gentang lari ketakutan sehingga orang-orang di desa Sangga menjadi panik. Mereka mengira naga itu pastilah naga Antaboga yang akan menghancurkan jagat. Rondo Gentang tiba ke tempat Patih Tengger. Nafasnya masih terengah-engah dan belum dapat berkata sepatah kata pun. Sesaat kemudian disusui oleh kedatangan Naga Nginglung. Naga Nginglung segera menjelaskan bahwa dirinya adalah putra Ajisoko dengan Rorosati. Awal kejadian sampai yang terakhir diceritakan dengan jelas sekali. Patih Tengger dipanggil oleh Prabu Widoyoko untuk menghadap ke istana. Sesampai di sana, raja menanyakan tentang berita seekor naga yang sedang berada di rumah Patih Tengger. Setelah Patih Tengger bercerita panjang lebar, akhirnya raja memerintahkan agar naga dibawa menghadap ke istana. Tak berapa lama kemudian, Naga Darmo Telali datang. Kedatangannya sangat menarik perhatian
para punggawa keraton. Nogodarmo menceritakan bahwa menurut keterangan dari Hyang Narodo, dirinya adalah putra Prabu Ajisoko. 2 bulan lamanya Hyang Narodo memelihara ia dan kakak perempuannya. Keterangan itu semoga menarik perhatian sang Prabu dan dapat diperiksa kebenarannya. Prabu Widoyoko terkejut sekali mendengar keterangan dari Nogonginglung yang mengatakan bahwa ia mempunyai saudara perempuan bernama Dewi Darmastuti. Kemudian raja memerintahkan Empu Brotondang untuk membaca sesuatu pesan yang terdapat pada mahkota Nogonginglung. Ternyata pesan yang terdapat pada mahkota itu semua menyangkut perjalanan hidup yang pernah dialami oleh Ajisoko. Mulai dari pertemuannya dengan Rorosoti yang sedang menumbuk padi, lalu air mani mereka saling keluar yang dipatuk ayam betina putih. Ayam itu segera bertelur dan telur menetas menjadi seorang manusia dan seekor naga. Tak ada penyimpangan sedikit pun dari kejadian yang sebenarnya pernah dialami oleh Ajisoko. Prabu Widoyoko dan para kerabat keraton merasa senang karena sang Prabu mempunyai keturunan yang kelak dapat meneruskan kelanjutan kehidupan negara Mendangkawit. Patih Tengger segera diutusnya menjemput Dewi Darmastuti ke desa Sangkeh. Dewi Darmastuti sudah berhasil dibawa menghadap kepada Prabu Widoyoko. Ia disertai oleh Rondo Gentang dan Rorosati serta para pengiring dan penjemput dari Mendangkawit. Semua orang-orang Mendangkawit ingin segera tahu Dewi Darmastuti karena terbetik berita bahwa sang Dewi itu berwajah cantik sekali. Orang-orang yang sedang bekerja meninggalkan pekerjaannya dan berdesak-desakan karena terdorong rasa ingin tahu terhadap putra sang raja. Sesampai di istana, sang Dewi ditempatkan di dalam puri, sedangkan Naganginglung ditempatkan terpisah dari kakaknya. Dewi Darmastuti setiap hari Naganginglung harus makan seekor lembu atau kerbau. Adalah 2 orang lelaki sedang pepe di alun-alun ingin menghadap kepada Prabu Widoyoko. 2 orang tersebut ternyata putra Prabu Anglingrio dari Pengging yang pergi meninggalkan istana ketika Pengging ditaklukkan oleh Dewato Cengkar. Mereka tidak mau tunduk kepada Dewato Cengkar lalu memilih lari ke hutan. Mereka ingin mengabdi kepada Prabu Widoyoko sebagai pemelihara kuda. Prabu Widoyoko memanggil 2 orang yang pepe di alun-alun. Mereka bernama Suwelokolo dan Pandoyo, masih keturunan Pengging. Prabu Widoyoko menasehati keduanya agar bersedia untuk menerima pekerjaan yang mungkin dirasa agak berat itu. Biarlah waktu pengabdian tersebut dapat dipakai sebagai sarana laku diri sehingga kelak mampu menikmati kebahagiaan. Prabu Widoyoko memanggil putranya Nogonginglung. Sang Prabu memberitahu bahwa dirinya masih mempunyai musuh yang bersujud buaya putih di pantai selatan. Buaya tersebut sebenarnya penjelmaan Prabu Dewato Cengkar yang dalam peperangan dengan Ajisoko terdesak lalu lari ke selatan. Oleh karena itu, Prabu Widoyoko menyuruh Nogonginglung untuk membinasakan buaya putih tadi. Tugas itu pun disanggupi oleh Nogonginglung. Nogonginglung berangkat ke laut selatan untuk memerangi buaya putih. Ia pergi tanpa kawan dan hanya mengandalkan
kepada kemampuan dirinya sendiri saja. Namun, begitu Prabu Widoyoko memerintahkan kepada Patih Tengger dan para prajuritnya untuk berjaga-jaga di sekeliling kota, kalau sampai ada musuh yang akan menyerang istana, dalam hati orang-orang Mendang Kamulan merasa tidak senang kepada Naga Nginglung. Mereka berpikir apabila kelak naga itu harus mengganti sebagai raja di Mendang Kamulan, tentulah tidak membahagiakan rakyatnya. Mereka masih ingat kepada bekas rajanya, Dewato Cengkar, yang tidak dapat membahagiakan negara Mendang Kamulan karena kesukaannya makan daging manusia. Apalagi jika negara Mendang Kamulan diperintah oleh seekor naga. Mereka berprasangka tentulah naga tersebut akan lebih menyengsarakan rakyat Mendang Kamulan. Setelah bersapa, kemudian Naga Nginglung menerangkan bahwa dirinya datang dari Mendang Kamulan yang diperintahkan oleh orang tuanya, Prabu Ajisoko, untuk menangkap atau menghancurkan Dewato Cengkar dari Sawangan Selatan. Prabu Dewato Cengkar sangat marah mendengar perkataan Naga Nginglung. Dengan cepat, Dewato Cengkar memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Naga Nginglung. Naga Nginglung juga sudah siap menghadapi kemungkinan kemarahan Prabu Dewato Cengkar. Para prajurit buaya dengan ganasnya menyerang Naga Nginglung. Namun begitu, tidak satupun yang berhasil melukainya. Tampaknya Nginglung seperti berotot kulit besi saja. Tibalah saatnya Nginglung membalas serangan lawan. Ekornya merekah dan memukul ke kanan ke kiri sehingga merusakkan barisan lawan. Musuh tidak kalah akal. Mereka beramai-ramai memegangi ekor Nginglung, memusatkan kekuatannya, lalu dikibaskanlah buaya yang memegangi ekornya sehingga terpental jauh dan tewas. Prabu Dewato Cengkar mulai berhadapan langsung dengan Naga Nginglung. Tanpa disangka-sangka, Nginglung menyerang Dewato Cengkar. Nginglung berhasil menyaut Dewato Cengkar dengan siungnya, lalu dihancur luluhkan badan Dewato Cengkar itu. Prajurit Dewato Cengkar cerai-berai dan hancur semangatnya menyaksikan gustinya mati dihancurkan oleh Nginglung. Alkisah beralihlah cerita kepada Raja Lelembut yang menguasai Laut Selatan bernama Minangin. Ia berputra seorang putri yang berbadan manusia tapi bersisik, bernama Loro Blorong. Waktu itu sang raja mengadakan pertemuan lengkap membicarakan kejadian yang melanda kawasan Laut Selatan. Wilayahnya rusak, banyak ikan yang mati karena ulah buaya putih jelmaan Dewato Cengkar. Namun begitu Minangin tidak kuat untuk memusnahkan buaya putih yang mengganggu wilayahnya. Raja memerintahkan kepada patihnya agar mengumumkan sayembara bahwa siapa saja yang dapat menaklukkan buaya putih tadi akan dihadiahi putranya, Loro Blorong. Patih Ampuan melaporkan bahwa naga putih itu sebenarnya sudah ditewaskan oleh Naga Nginglung, putra Raja Mendang Kamulan yang berbadan naga tetapi dapat berbicara seperti manusia. Raja sangat bersenang hati mendengar laporan Patih Ampuan. Maka Raja menyuruh Patih Ampuan untuk memanggil Naga Nginglung. Cerita beralih saat Prabu Suwelokolo telah resmi menjadi Raja Mendang Kamulan. Sebulan kemudian, Ajisoko beserta 4 orang saudaranya minta diri terus kembali ke Suronadi. Kepergiannya sangat menarik perhatian orang-orang Mendang Kamulan. Cerita beralih kepada Raden Danisworo.
ketika Mendang Kamulan ditaklukkan oleh Aji Soko. Raden Daniswara pergi meninggalkan istana diikuti oleh Tumenggung Guntur, Prodonggo, dan Pradon. Mereka membangun kekuatan di Gunung Mulaulu dan Daniswara menjadi raja di sana bergelar Srimopunggung. Ki Tumenggung Pradonggo diangkat sebagai patihnya. Setelah mereka dapat membangun kekuatan dan merasa kuat, maka mereka bertekad akan menyerang Mendang Kamulan sebagai usaha balas dendam atas kekalahan orang tuanya dahulu. Prajurit Mulaulu menuju ke Mendang Kamulan dengan melewati Pengging. Mereka sempat mengobrak-abrik istana yang kebetulan pada saat itu sedang kosong ditinggalkan oleh Pondoyonoto menghadap ke Mendang Kamulan. Orang-orang Pengging terdesak oleh kekuatan prajurit Mulaulu dan terus lari menuju ke Mendang Kamulan. Prabu Suwelokolo telah menerima laporan tentang kedatangan musuh dari Mulaulu menyerang Pengging dan sedang menuju ke Mendang Kamulan. Suwelokolo segera mengeluarkan perintah kepada prajuritnya untuk bersiap sedia menghadapi kedatangan musuh. Mereka telah siap dengan segala persenjataannya dan berangkat menghadap musuh. Prabu Suwelokolo juga ikut ke dalam barisan disertai dengan Pondoyonoto. Prabu Srimopunggung terkejut melihat kedatangan musuh dari Mendang Kamulan yang telah datang dan menyerang secara mendadak. Pertempuran prajurit Mendang Kamulan dengan Mulaulu berjalan seru sekali. Patih Pradonggo dan Prabu Srimopunggung berhadapan langsung dengan Prabu Suwelokolo yang dibantu oleh Tumenggung Guntur, Ngerandon, dan Tumenggung Layar. Prabu Srimopunggung menombak Prabu Suwelokolo mengenai lambungnya sampai tembus ke punggung sehingga Prabu Suwelokolo tewas saat itu pula. Prajurit Mendang Kamulan makin berkecil hati ketika mendengar berita bahwa ratunya telah tewas. Mereka lari berusaha menyelamatkan dirinya masing-masing. Prabu Pandayanoto dari Pengging terpancing akan menghajar orang-orang dari Mulaulu. Namun demikian, para pengiringnya mengingatkan Prabu Pondoyonoto bahwa Prabu Daniswara sebaiknya jangan dilawan dulu karena mereka itu sedang dimanjakan oleh Dewoto. Lebih baik Prabu Pandayanoto memikirkan keselamatan keluarganya saja. Nasihat para pengiringnya dapat mengendalikan nafsu Prabu Suwelokolo. Cerita kembali menceritakan nasib keluarga Roro Temon. Putranya Joko Truka senang berburu ke hutan dan juga senang bertapa. Kalau berburu, ia selalu bersama-sama dengan anjingnya yang bernama Joko Burdon. Joko Truko senang sekali kepada anjingnya itu karena sang anjing selalu melaksanakan perintahnya. Joko Truko tidak pernah sekalipun menyakiti anjingnya karena ibunya pernah menasehati untuk tidak menyakiti anjing itu bagaimanapun pula kesalahannya. Dikatakan oleh Roro Temon bahwa anjing itu merupakan anjing pemberian dewa yang mempunyai tuah dan kesaktian. Setelah sehari penuh Joko Truka berjalan di dalam hutan, ia tidak menemukan seekor binatang buruan. Karena lelah, ia pulang ke rumah. Sesampainya di pucung, ia bertemu dengan 2 ekor kijang. Anjing Burdon diperintahnya untuk mengejar kijang, tapi si anjing tidak mau mengerjakannya. Berkali-kali perintah itu diberikan, tapi anjing Burdon tetap tidak mau mengerjakannya. Atas ketidaktaatan anjing Burdon itu menyebabkan Joko Truko menjadi marah. Joko Truko segera memukul kepala anjing dengan batu, menyebabkan anjing itu tewas.
Sesampai di rumah Joko Truko menceritakan kepada ibunya bahwa anjing Burdon tewas karena dipukulnya. Roro Temon terkejut dan susah sekali atas kematian anjing Burdon. Roro Temon segera menyalakan api. Setelah api berkobar-kobar, maka ia bunuh diri dengan jalan masuk ke dalam kobaran api tadi. Joko Truko sedih sekali menyaksikan ibunya masuk ke kobaran api. Ia memutuskan harus meninggalkan rumah, pergi memasuki hutan dan mendaki gunung. Joko Truko pergi tanpa tujuan yang pasti, tapi sekedar mengikuti kehendak ayunan langkah kakinya saja. Perjalanannya diiringi oleh beberapa prajurit Mendang Kamulan. Ketika perjalanannya sampai ke Gunung Perahu, Joko Truko berjumpa dengan rombongan Raden Kanduyu. Raden Kanduyu sangat tertarik kepada Joko Truko. Karena itulah ketika Joko Truko menyatakan ingin mengabdi kepada Raden Kanduyu, maka Raden Kanduyu menerimanya dengan senang hati. Mereka terus bergabung dan melanjutkan perjalanan ke arah barat. Dalam perjalanan itu, mereka menaklukkan orang di sepanjang jalan yang dilewatinya. Akhirnya perjalanan mereka sampai ke desa Panungkulon di wilayah Pasundan. Mereka membangun kekuatan di desa itu. Kekuatan yang muncul di desa Panungkulon itu menimbulkan kecurigaan bagi Raja Cirebon, Sri Bawangkoro. Karena itulah Sri Bawangkoro segera memerintahkan prajuritnya untuk bersiap-siap menghadapi kemungkinan serangan musuh terhadap Cirebon. Raja Cirebon masih teringat kepada pesan ayahnya bahwa kelak akan ada seorang kesatria yang timbul di Panungkulon. Oleh karena itu, supaya diusahakan agar satria tersebut dapat dipersaudara, ternyata Raden Kanduyu dapat dipersaudara oleh Sri Bawangkoro. Sedangkan saudara-saudaranya yang lain, Sondong Garbo, Panuhun, Tunggul Petung, dan Karongkolo diambil sebagai anak oleh Sri Bawangkoro. Raden Kanduyu telah menjadi raja dengan gelar Prabu Sri Mahakurung. Joko Truko diangkat sebagai patihnya. Setelah beberapa waktu kemudian, maka Kanduyu menyiapkan prajurit akan menyerang Mendang Kamulan. Bala tentara Kanduyu dibantu oleh prajurit Pengging yang dipimpin oleh Pondoyonoto. Mereka langsung berhadapan dengan prajurit Mendang Kamulan. Masing-masing pihak mencoba berbagai taktik perang untuk mengalahkan lawan. Karena itulah peperangan antara dua kekuatan itu bertambah seru dan minta banyak korban jiwa. Dalam peperangan itu, Patih Pradonggo tewas. Sejak saat itu, Prabu Srimopunggung terus tampil ke medan perang, ingin membalas kematian patihnya. Prabu Sri Mahakurung juga tidak mau tinggal diam. Ia menghadang Prabu Srimopunggung. Keduanya mempunyai kesaktian yang pantas diandalkan, sehingga tidak seorang pun yang dengan mudah dapat dikalahkan. Meskipun Srimopunggung cukup sakti, akhirnya tewas juga oleh tombak Sri Mahakurung yang mengamuk bersama para prajuritnya. Prajurit Cirebon dengan Pengging mengamuk terus. Tidak satupun prajurit Mendang Kamulan yang tertangkap selamat. Lama-kelamaan, pertahanan Mendang Kamulan bobol karena prajuritnya yang masih hidup lari menyelamatkan dirinya masing-masing. Prajurit Mendang Kamulan yang tidak sempat melarikan diri lalu menyerah kepada prajurit Cirebon. Prabu Sri Mahakurung terus masuk ke kota disertai Prabu Pandoyonoto. Setelah beberapa saat kemudian, Prabu Sri Mahakurung mengadakan pertemuan lengkap. Pada kesempatan itu, Prabu Pandoyonoto
mengumumkan bahwa sejak tewasnya Daniswara, maka Sri Mahakurung yang menjadi raja di Mendang Kamolan dengan gelar Sri Mahapunggung. Semua orang yang hadir pada pertemuan itu tidak satupun yang menolak keputusan tadi. Cerita beralih kembali ke Pengging. Prabu Darmakusumo meninggal dunia diganti oleh Prabu Darmaraja. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di Pengging tidak pernah lewat dari pengamatan Prabu Sri Mahapunggung. Peristiwa pengangkatan Raja baru Pengging itu masih terjadi pada zaman Teteko. Negara Purwocerito suasananya selalu diliputi oleh keadilan dan kemakmuran. Meskipun begitu, peristiwa curi-mencuri masih pula sering terjadi. Sebenarnya, orang-orang yang disangka berbuat jahat sudah banyak ditangkapi, tetapi kejahatan masih terjadi terus saja. Prabu Sri Mahapunggung minta tolong kepada Nilogeni untuk mencarikan daya upaya kebatinan agar kejahatan yang melanda negara Purwocerito dapat berhenti. Nilogeni menerima tugas itu dengan senang hati. Setelah setengah tahun lamanya, Nilogeni menggarap lewat kekuatan batin. Akhirnya, ketentraman negara Purwocerito dapat dipulihkan kembali. Tahun 1075, setelah Prabu Sri Mahapunggung mengganjar tanah Jepara kepada Nilogeni, maka terjadilah peristiwa lain lagi. Pada waktu itu, negara Purwocerito kedatangan seorang lelaki yang amat cerdik bernama Ki Sekantar. Ia menumpang pada tanah orang lain lalu mendirikan rumah dan dapur. Ia tidak mau bekerja, setiap hari hanya makan dan tidur saja. Pada kesempatan tertentu, malahan ia sering menipu orang lain. Istrinya 4 orang. Setiap ada peristiwa gugatan hukum terhadap dirinya, pastilah Ki Sekantar menang. Ki Sekantar pulang dari membeli candu. Di tengah jalan ia melihat pedagang emas berlian sedang tawar-menawar dagangan. Ia mendengarkan nama 3 orang pemiliknya, jumlah emas berlian, dan harga masing-masing. Tenggang hari berikutnya, Sekantar mengadu ke pengadilan bahwa emas berliannya yang dibawa oleh Nyi Suruh, Nyi Trekoto, dan Nyi Lempit digelapkan oleh mereka bertiga. Setelah menerima pengaduan dari Ki Sekantar, maka Tumenggung Suryongalam memerintahkan kepada punggawanya untuk mengusut peristiwa itu. Meskipun pengusutan peristiwa pengaduan Sekantar itu sangat sulit, tapi akhirnya dapat diselesaikan juga. Ternyata bukan orang yang dituduh tadi yang melakukan kejahatan. Sebaliknya, Sekantar sendiri yang telah melakukan penipuan dengan segala kecerdikannya. Pihak pengadilan negara Purwocerito memerintahkan untuk menangkap Ki Sekantar. Kesalahan Ki Sekantar tetap diampuni oleh Prabu Sri Mahapunggung, dan selanjutnya orang keling yang cerdik tapi sering menipu tadi diangkat sebagai punggawa pengadilan. Pada suatu hari, Raja Purwocerito pergi ke hutan akan berburu binatang. Pekerjaan seperti itu seringkali dilakukan Prabu Sri Mahapunggung karena memang kesenangannya kalau berburu ia pasti disertai oleh seekor anjing betina yang selalu membantu tuannya mengejar binatang buruan. Perburuan kali ini sangat sial karena tidak satupun kijang yang dapat ditemuinya. Karena lelah dan merasa haus, maka Prabu Sri Mahapunggung beristirahat sejenak. Anjing betina ikut istirahat duduk di muka tuannya. Tanpa disadarinya, sang Prabu Sri Mahapunggung bergerak hendak menyanggami anjingnya. Namun demikian, baru saja ia berdiri, air maninya telah keluar menetes ke kainnya.
sang Prabu ingat kembali dan sadar bahwa dirinya sedang mendapat cobaan dewata. Ia terus pulang ke istana disertai oleh pengiringnya. Sesampai di istana, Prabu Sri Mohopunggung memanggil Patih Jugolmudo. Raja menanyakan kepada patihnya tentang arti sepi. Patih merasa tidak dapat menjawab pertanyaan raja tadi. Karena Patih Jugolmudo tidak dapat menjawab pertanyaan raja, maka Patih diperintahkannya untuk bertanya-tanya kepada para pendeta yang sedang bertapa di gunung-gunung. Raja memberikan peluang waktu selama setengah bulan. Kalau Patih tetap tidak dapat menjawab pertanyaan raja tadi, maka Patih Jugolmudo pastilah akan dipotong lehernya. Cerita beralih ke negara Mojopuro yang diperintah oleh raja bernama Prabu Kojongkoro. Daerah-daerah di sekitarnya sudah banyak yang ditaklukkan. Beberapa daerah yang mencoba membangkang dihancurkannya. Prabu Kojongkoro beristrikan Sriwanti yang kemudian menurunkan putra lelaki bernama Tejongkoro. Sebagai patihnya diangkatlah Joyonggodo. Konon pada waktu itu Jenggolo tidak mau tunduk kepada Mojopuro. Raja Jenggolo bernama Prabu Lembu Surenggono bertekad melawan kekuasaan Prabu Kojongkoro meskipun harus bertaruhkan dengan nyawa. Sikap Raja Jenggolo itu membangkitkan amarah Prabu Kojongkoro. Maka diambillah keputusan untuk menggunakan kekerasan dalam menghadapi Jenggolo. Raden Subroto dari Purwocerito tiba di negara Mojopuro. Ia bermaksud akan mengabdi kepada Prabu Kojongkoro. Prabu Kojongkoro tidak langsung menerima permintaan Raden Subroto yang akan mengabdi kepadanya. Raden Subroto diberi beban untuk memerangi Jenggolo dulu. Kalau tugas itu dapat berhasil, pastilah keinginannya mengabdi ke Mojopuro akan diterima. Tugas itu disanggupi oleh Raden Subroto. Raden Subroto berangkat ke Jenggolo bersama dengan Tejangkoro untuk memerangi Prabu Lembu Surenggono untuk membantu 400 orang prajurit. Sesampai di Jenggolo, Raden Subroto langsung berhadapan dengan Prabu Lembu Surenggono. Mereka saling mengadu kekuatan untuk dapat mengungguli lawannya. Peperangan berlangsung dalam tempo lama karena keduanya mempunyai kekuatan yang seimbang. Peperangan antara Prabu Lembu Surenggono dengan Raden Subroto yang dibantu Tejangkoro berjalan semakin seru. Tombak dan panah menyambar-nyambar mencari korbannya. Lama-kelamaan, Prabu Lembu Surenggono tertombak oleh Raden Subroto. Jatuh dari kudanya, terus ditusuk keris sampai tewas. Karena rajanya tewas, maka para prajurit yang ditinggal terpaksa menyerah, kalah kepada Raden Subroto. Hancurlah pertahanan terakhir Jenggolo. Prajurit Mojopuro memasuki kota dan merampas harta benda orang-orang Jenggolo. Setelah menjadi Rojo Jenggolo, Lembu Miluhur bergelar Adipati Jayangarno. Ketiga orang adiknya juga mendapat ganjaran. Raden Lembu Peteng di Dalia bergelar Aryo Jayang Angkoro. Lembu Menyorong di Murawan bergelar Joyang Sosono. Lembu Mardadu di Singosekar bergelar Jayang Antoko. Pada suatu malam, negara Mojopuro kejatuhan Tunggul Wulung. Orang-orang menganggapnya negara Mojopuro akan mendapat ganjaran dari Dewata. Namun kenyataannya sangat berbeda sekali. Bukan ganjaran yang diterima Mojopuro, tetapi musibah penyakit
menular yang melanda orang-orang di negara itu. Prabu Tejangkoro memerintahkan kepada punggawanya untuk mencabut Tunggul Wulung dan menghanyutkannya ke laut. Tetapi usaha itu tidak ada satupun yang berhasil memindahkan Tunggul Wulung. Prabu Tejangkoro membuat sayembara. Barang siapa yang dapat mencabut Tunggul Wulung dan menghanyutkan ke laut, maka mereka akan diganjar putri sang Prabu yang bernama Dewi Tejasworo. Jayang Rono mencoba memasuki sayembara tadi dan ternyata berhasil mencabut, kemudian menghanyutkan Tunggul Wulung itu ke laut. Orang-orang Moncoprojo dan pesisir iri hati melihat keberhasilan Arya Jayangresna. Mereka beramai-ramai mengeroyok Arya Jayangresna, adik-adik Jayangresna dari Doho, Singosari, dan Ngurawan ikut membantu kakaknya. Setelah berperang agak lama, akhirnya Jayangresna dan saudara-saudaranya dapat mengalahkan musuh yang mencoba mengeroyoknya. Patih Mojopuro datang ke Jenggolo akan memanggil Jayang Rono. Jayang Rono berangkat ke Mojopuro akan dikawinkan dengan Dewi Tejasworo. Dengan upacara besar-besaran, pengantin berdualah dipertemukan. Mereka hidup saling berkasih sehingga terpancar rasa kebahagiaannya. Selanjutnya, pengantin berdua menetap di Jenggolo. Tepat 7 bulan setelah perkawinan putrinya, Prabu Tejangkoro meninggal dunia. Karena beliau tidak meninggalkan putra lelaki, maka menjadi bahan pembicaraan ramai tentang pengganti raja di Mojopuro. Sang Hyang Kanekoputro turun ke bumi menjalankan perintah Hyang Pramesti untuk menunjuk Jayang Rono sebagai raja yang bertempat di Jenggolo. Jayang Rono mulai memerintah sebagai raja di Jenggolo dengan gelar Prabu Lembumiluhur Jenggolo, sedangkan ketiga orang adiknya tetap berkuasa di daerah yang telali dikuasakannya. Mojopuro diawasi oleh 2 orang dewa kepercayaan Kanekoputro. Setelah membagi kekuasaan, maka Kanekoputro kembali ke Suronadi. Kudonoworso diangkat sebagai patih Jenggolo, Jokowido sebagai patih Kediri, dan Jayabodro sebagai patih Ngurawan. Peristiwa di atas terjadi pada tahun 1119. Dewa iku tunggal jalmo, masih masuk zaman Anderpati. Prabu Lembumiluhur beristri 4 orang, yaitu Dewi Lingsem, anak perempuan Resi Nilokonto Ambulengkir dengan Tejasworo, ketiga Dewi Raras, dan keempat Dewi Maesworo. Rojo Jenggolo berputra 100 orang, yang sebagian besar terdiri dari laki-laki. Cerita kembali kepada Panji Asmorobangun yang sedang sedih hati merenungkan kematian istrinya, Dewi Angreni. 2 orang abdinya, Jarudeh dan Prosonto, berusaha keras untuk membujuk gustinya agar mengakhiri kesedihannya itu. Dikatakan oleh 2 orang abdinya bahwa Panji Asmorobangun adalah seorang kesatria. Karena itulah tidaklah pantas jika bersedih hati dan rusak dirinya karena ditinggal mati oleh istrinya. Lebih-lebih lagi, Panji Asmorobangun adalah keturunan bangsawan dan juga seorang prajurit yang terpilih. Maka haruslah Panji Asmorobangun dapat mengatasi kehancuran batinnya. 2 orang abdi itu juga menjelaskan bahwa dahulu gustinya mengambil Dewi Angreni tanpa memberitahu orang tuanya, sehingga berakibat raja marah dan Dewi Angreni dibunuh oleh pesuruhnya. Sebenarnya
Raja Jenggolo sudah memperjodohkan Panji Asmarobangun dengan Dewi Condrokirono. Sejak mereka masih berusia muda, rencana perjodohan itu tentulah berlatarkan hubungan kebangsawanan antara Kediri dan Jenggolo, sehingga diharapkan akan menimbulkan kebahagiaan bagi pengantin berdua maupun negara. Cerita ini selesai diturun pada hari Jumat Pon, tanggal 28 bulan Ramlan, tahun Wawu, jam 1 siang, ditandai dengan sengkalang. Pandito Gumuling Saliro Niro Nengkismo, termasuk wuku perang bakat. Semoga para pendengar memaafkan segala kekurangan dari penurun cerita ini. Itulah pemirsa Kitab Mawas Diri. Cerita sejarah Babat Prambanan telah tamat. Jangan lupa kunjungi channel Kitab Mawas Diri untuk melihat cerita sejarah yang tidak kalah menarik dari sebelumnya. Terima kasih dan salam sejahtera.